Sekarang kita bahas fungsi VL-sort dan VL-sort I. Fungsi VL-sort yaitu untuk mengurutkan elemen suatu list sesuai fungsi pembanding. Sintak panduannya nama fungsi VL-sort dengan argumen pertamanya list, ini yang mau diurutkan ya elemennya, kemudian comparison function ya, fungsi pembandingnya. Ini contohnya seperti ini, misalnya VL-sort kita mau mengurutkan bilangan integer ya, yang tadinya ini 2, 3, 1, 4, 5. Kemudian kita urutkan dari yang lebih kecil. Ini cara memakai fungsinya begini, VL-sort ini listnya, kemudian fungsi comparisonnya atau pembandingnya ya, ini lebih kecil dengan tanda single quote ini ya. Ini hasilnya akan diurutkan. Nah, ini kalau ingin mengurutkannya dari besar yang kecil ya tinggal kita ganti fungsi pembandingnya ini ya. Kemudian, nah ini untuk pemula ya. Untuk VL-sort, kalau ada elemennya nilainya sama, nanti akan hasilnya itu elemen yang unik aja ya ininya. Kemudian ini misalnya mau mengurutkan list asosiasi seperti ini ya, list di dalam list misalnya begini. Jika kita langsung memakainya begini akan error ya. Kita harus membuat fungsi sendiri untuk mengecek mana yang lebih kecil. Jadi misalnya yang di sort itu berdasarkan elemen pertama ini, berarti kita bikin fungsinya seperti ini ya. Ini nama fungsinya terserah, tapi kurang lebih isinya begini. Nanti yang dipakai adalah elemen pertamanya dari listnya ini. Nanti kalau misalnya elemen keduanya ini berarti header pakainya ya. Atau kalau misalnya ini dotted pair ini cukup CDR ya, pakai fungsi ini CDR. Nanti hasilnya cara memakainya seperti ini ya. Nanti tetap ini nama fungsinya kita kasih single quote. VL-sort I yaitu untuk mengurutkan elemen suatu list sesuai fungsi pembanding. Nilai baliknya adalah list dengan nomor indeks sesuai data yang diurutkan. Dan perlu diingat ya, indeks dalam list ya, indeks elemen dalam list itu dimulai dari 0, bukan dari 1 ya. Ini sintak panduannya sama ya dengan fungsi VL-sort, yaitu ini nama fungsinya VL-sort I, kemudian argumen keduanya list, dan argumen ketiganya fungsi pembanding. Ini contohnya saya bikin sesuai dengan yang sebelumnya ya. Maksudnya argumennya sama persis dengan yang sebelumnya. Ini untuk elemennya bilangan integer 2, 3, 1, 4, 5 ini akan menghasilkan list 2, 0, 1, 3, 4. Jadi ini 2 ini adalah indeks untuk list ini, yaitu indeks kedua ya, berarti elemen ini 1 ini ya, elemen yang nilainya 1 ini, 0 berarti yang pertama ini, 2 ya. Kemudian 1 itu berarti yang kedua ya, 3, kemudian 3 berarti yang keempat, ini 4, kemudian 4 itu elemen yang kelima ya, ini ya, hasilnya 5, berarti kalau di ini kan ya sama lah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini sama ya untuk dari yang
lebih besar. Kemudian untuk elemen yang untuk list yang elemennya ini nilainya ada yang sama ya, nanti hasilnya itu tetap indeksnya tetap ada ya, nggak hilang ini ya, yang elemen yang tidak unik ini, misalnya ini 2 ini kan nggak unik ya, ada di elemen yang pertama dan kedua ini ya, di sini tetap, berarti nanti ini yang elemen 1 dan 0. Jadi perbedaannya itu dengan VL sort ini adalah nilai baliknya berupa indeks, dan ini untuk elemen yang tidak unik tetap dipertahankan ya di sini. Berarti nanti tetap diurutkan hasilnya 1, 2, 2, 4, 5 ya kalau ini di mapping ya. Nah, ini gimana biar hasilnya ini? Nah, silahkan teman-teman kirim ya. Saya kasih clue-nya ini dengan yang sederhana itu dengan for each dan nth ya, dengan fungsi itu ya, nanti bisa menghasilkan 1, 2, 2, 4, 5. Kemudian kapan kita harus pakai VL sort sama VL sort I ya? Tentunya tergantung kebutuhan. Nanti jika teman-teman yakin datanya itu sudah unik ya, atau memang datanya unik, silakan pakai VL sort. Tapi kalau datanya ada kemungkinan sama isinya, tidak unik ini ya, berarti pakai VL sort I. Contoh di Bricscat-nya mungkin begini ya kasusnya, misalnya saya klik beberapa titik nih ya di sini sembarang berapa kali ya. Nah, kemudian kita ingin mengurutkan titik-titik itu berdasarkan nilai X-nya misalnya ya, atau nilai Y-nya. Kita buka dulu blade-nya ya. Nah, maximize ya. Ini untuk membuat listnya seperti contoh yang kemarin ya. Ini ada semua. Misalnya list untuk menyimpan tadi ya titik-titik intinya, saya kasih nama list titik. Kemudian kita nil dulu, berarti yang listnya itu nil. Kemudian apa malah, kita gunakan fungsi while, kita gunakan variabel titik untuk menyimpan get point-nya ya, get point, klik sembarang gitu ya, klik sembarang. Oke, satu lagi well ya, di sini kita yang dikerjakan untuk ininya kemarin, kita list titik ya, kemudian kita menggunakan fungsi append list titik, kemudian list titik ya. Oke. Nah, untuk mengurutkannya berarti kita pakai fungsi biar gampang bacanya ya, pakai fungsi VL sort ya. Saya asumsikan itu kliknya nggak ada yang sama ya, karena klik sama kalau misalnya, kecuali nanti snapnya objek snapnya itu nyala, bisa jadi sama, tapi kalau tidak ada kemungkinannya kan sedikit ya. Nah, karena saya juga pengen ini biar teman-teman mencoba dengan VL sort I, kemudian kita diskusikan ya kalau misalnya teman-teman ada yang masalah di situ, nggak bisa atau susah untuk misalnya konversinya tadi dari indeksnya ke elemennya ya. Kita gunakan fungsi VL sort,
ininya list titik ya, list titik ini tadi. Kemudian kita ini, nah kita kan belum bikin fungsinya ya, saya kasih ini dulu. Nah fungsinya seperti tadi ya yang di PowerPoint, kita bikin fungsi untuk mengurutkan listnya ya. Misalnya saya kasih nama inilah, lebih kecil titik gitu ya. Ini argumennya itu list 1, list 2, kemudian isinya saya bikin satu baris saja ya karena simple ini, lebih kecil. Ini kalau misalnya diurutkannya dengan apa, yang diurutkan adalah nilai X nya, kita pakai char ya, char lst 1, kemudian char lst 2. Oke, ini berarti kita namanya lebih kecil titik ya. So ya, kita gunakan Ctrl Shift E ya. Misalnya nih kita klik barang ini ya, kita balik nih, nggak apa-apa kan ya, ini enter. Nah, lihat hasilnya ya, coba udah urut atau belum nih. Min 218 ya kan, ini kan negatif berarti paling kiri benar ya. Kemudian min 132, min 114, min 28, ini 10, kemudian 112, 112, 174, 216, 270, 360, 364, 488 ya. Berarti udah urut ya sesuai nilai X-nya. Kalau misalnya kita ingin mengurutkan berdasarkan nilai Y-nya ya, kita ke play dulu ya. Kita tinggal ganti ini char-nya ini dengan header ya. Kita kasih header, ini juga header. Coba kita tes lagi ya programnya ya. Ini saya klik sembarang ya. Oke, jangan banyak-banyak. Kita tes, kita lihat hasilnya. Coba apakah sesuai dengan nilai Y-nya enggak nih ya. Ini dimulai dengan 18 nih ya. 18 dengan 102 berarti benar ya, naik ya. Kemudian 116 naik lagi. Kemudian 158, 184, 192, 214, 252 ya. Berarti berhasil. Untuk yang VL sort I silahkan ya, tadi saya kasih ini buat teman-teman, silahkan dicoba nanti sampai ketemunya itu nilai elemennya ya, kata kuncinya tadi ya. Kalau saya secara sederhana pakai for each sama nth ya. Oke, untuk fungsi manipulasi list mungkin ini dulu ya. Mungkin masih banyak yang belum dibahas, cuma saya batasi sampai sini. Nanti teman-teman silakan gali sendiri, kalau misalnya ada kesulitan kita diskusikan ya. Mungkin saya sisipin nanti kalau misalnya perlu untuk saya bahas ya. Terima kasih.